dipersembahkan oleh Podcast Space. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai live action One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul. Dan di sini ada saya Hans. Dan akhirnya kita tiba di last arc of this season, yaitu adalah Drum Island. Drum Island. Yes, langsung aja ya, karena ini cukup panjang 3 episode, kita nggak pakai berita-berita, kita langsung gaskan, gimana? Oke. Iya, karena sebelumnya 1 episode, 2 episode. Nah, ini kita langsung bahas 3 episode jadi 1 episode podcast ini, guys. Oke, langsung aja kita mulai. Mulai dari Nami sakit, ya. Ya. Dan ini termasuk Oh, belum. Di ini dulu, Wapol dulu. Oh, apa dulu adegannya? Wapol Ketemu Robin ya? makan buah. Ketemu Miss Alsandai. Disclaimer dulu, guys. Karena ini kita perspektif dari orang yang udah ngikutin One Piece secara sudah lama dan sudah sampai jauh. Jadi ini akan mengandung, of course, spoiler buat yang belum ngikutin manga atau Dan juga akan mengandung bawang. Oh iya, sangat. Oke, jadi adegan diawali dengan si Wapol ketemu dengan Miss Alsandai. Dan ini juga ada perubahan cerita ya. iya. Karena kalau aslinya emang nggak berkaitan ya Wapol sama Baroque Works. Di sini dikasih disambungin mungkin karena memang supaya berkesinambungan ya. Jadi selama 1 season itu ada Miss Alsandai itu untuk menggabungkan semuanya, untuk menjahit dari tiap arc ke arc. Soalnya kalau nggak ada itu kayak jadi bingung juga. Maksudnya kayak orang yang memang nggak ngerti konsepnya One Piece lanjut terus, orang jadi bingung lah. Kenapa kok tiba-tiba ini lawannya gitu? Kayak untuk nyambung aja sih sebenarnya menurutku. Ya, jadi bahkan di sini baru diceritakan kalau si Wapol baru makan buahnya ini sekarang. Oh ya, ini kayak kalau di anime dia buahnya baru atau sejak jadi raja dia udah makan, ada kekuatan? Dari pertama muncul sudah ada kekuatan, nggak ada adegan makan atau dari tanpa kekuatan nggak ada, seingatku. Maksudnya sejak zamannya Hilulu dia udah ada kekuatan. Iya. Kalau dari zaman Hiluluk aku nggak ingat, tapi kayaknya harusnya sudah ya. Soalnya nggak pernah dimention dulu sebelum memiliki kekuatan gitu, nggak ada dimension sih, seingatku. Tapi itu oke sih. Wapolnya gimana menurutmu Wapolnya? Wapolnya oke. Oke, bagus make up-nya itu loh. Ini ya. Kayak mantap sih, niat. Ya, kalau di anime itu emang agak panjang ininya, dagunya. Ya. Tapi ini kayak apa ya? Lebih realistis, lebih keren malahan. Iya, kayak terlalu keren bahkan. Kalau di asli kan kayak komedi, komikal. Iya. Ini kayak benar-benar. Ini kayak misalnya kamu cosplay Wapol, terus kayak model mode keren gitu. Oh ya. Yang makan dirinya sendiri itu lah, jadi kurus harus sih. Keren, adegan lucu yang tidak ada juga. Oh, terus di sini ceritanya itu ini. Kalau di ini kenapa dia ada disangkut pautkan dengan Baroque Works, karena dia katanya dari kerajaan Drum Kingdom sejak dipegang sama Wapol, dia mensupport dana katanya. Oh ya ya. Ya ya. Terus juga ini kan kayak di aslinya nggak sekuat ini hubungan antara Drum Kingdom dan Alabasta. Apa? Ada perang dingin istilahnya. Kalau di sini juga diperkuat. Diperkuat ya mungkin untuk itu nyambung menjahit jadi rangkaian 1 season itu. Tapi itu nanti di flashback. Oh ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke Nami sakit. Menurutku sakitnya bagus sih. Secara make up, secara kayak apa dikasih Ini
bekas ininya. Ya ada apa itulah istilahnya. Sakitnya bagus. Ada pendapat selain itu? Ya udah, oke aja. Oh itu adegan di episode yang drum pertama ini, episode 6. 6 7. Ya, episode 6 banyak fan service untuk para cewek-cewek. Di pertama itu kan Oh ya, dimasuki area bersalju. Zoronya ngudoy nggak kan. dingin. Hah? Zoronya udah tanpa baju. Dan kelihatan sekali buffnya besar sekali, Cak. Sampai ada yang komen AI nih, AI. Ya itu. Semua di sini latihan, Cak, untuk season 2. Patut diapresiasi sih. Hmm. Tapi saya bukan gay. Saya hanya ngomentarin kalau badannya lebih besar, bukan wow, badannya bagus, tidak. Badannya besar. Oke, lanjut. Terus ya itu, akhirnya mereka memutuskan untuk ke pulau terdekat yang saat itu adalah Drum untuk mengobati Nami terlebih dahulu. Itu juga adegan yang cukup penting sih, kayak Vivi sempat mention toh kayak di manga aslinya, kita ke rute tercepat, yaitu adalah kita rute tercepat untuk ke Alabasta, yaitu kita nyari pulau terdekat untuk mengobati Nami, lalu kita ke Alabasta. Ngerti nggak maksudku? Ya, Agak bulat ngomong. itu Ya, memang tapi nggak terlalu eksplisit itu kalau di yang live action. Kalau di Ya. anime terjemahannya itu ya jelas. Kita harus ke Alabasta secepatnya gitu kan. Ya, Terus mereka jelaskan kalau ya kita harus cari dokter dulu untuk sembuhkan Nami karena itu jalan yang tercepat gitu. soalnya aku baru ingat juga kalau di aslinya si Vivi itu sempat baca koran atau Nami baca koran. Terus Hmm. Alabasta Oh ya. perangnya udah mulai gitu loh. Terus kan Oh Nami, sebenarnya itu ada dibacakan sama Mr. Five di Little Garden. oh iya, tapi nggak masuk dalam rangkaian adegan Nami sakit ini kan, jadi kurang relate. Jadi ya Terus juga pas itu yang aku sayangkan juga, seingatku di aslinya pas Nami sakit itu semua lagi nemenin di kamar Nami itu nungguin semua. Kalau ini kan cuman Sanji aja, jadi kok nggak se-bonding itu yang kelihatan. Itu yang juga sayang. Menurutku sih. Ada lagi? Atau kita langsung ke Drum Island? sebentar. Ada adegan side quest yang si Smoker sama Tashigi itu. Iya. Itu dulu kayaknya sebelum sampai Drum Island. Ini Ya. soalnya ada emang sebelum Drum. Nah ini karakter baru atau karakter original live action. Sebenarnya Mr. Eleven tuh ada. Iya benar. Mr. Eleven-nya ada. Partnernya yang Ya. baru. Miss siapa namanya? Miss Thursday. Ya, udah tahu nggak itu karakternya ada hubungan dengan anggota baru Q-Works yang lain? Ya, si itu tuh, Mr. Four. Yes. Sesama pemain baseball. Iya, ini adiknya kalau nggak salah. Adiknya pitcher, kakaknya batter. Tapi sangat lemah. Sekali serang. Biar. Dan ini kan karakter yang nggak ada di manga. Tapi ada secara visual. Akhirnya digambarin sama Oda, tahu? Ya. Jadi ini mirip waktu kayak di season 1 ada Mr. Seven. Ya, benar. Tapi di Mr. Seven itu bukannya ada di SBS nggak sih? Atau aku yang agak lupa juga sih. Pernah ingat nggak? Kayak desainnya ngambil dari SBS. Seingatku ya. Tapi kalau di sini kayaknya dia ngambil desainnya baru, benar-benar baru. Oh ya, Mr. Seven ada, tapi dia belum nggak komplit gitu kayaknya. Soalnya tinggal setengah badannya. Kalau nggak salah ya, di SBS itu cuma digambar separuh muka. Oh, Mukanya aja.
Iya, iya, iya. Terus kostumnya seperti apa, terus digambarin sama Oda fullnya. Iya, Ini iya, juga iya. malah dari awal plus dikasih ada backstory-nya sedikit. Maksudnya dia ada koneksi sama Mr. Four. Iya, iya. Bener. Dan ya itu sih, karakter baru tapi kayak udah gitu doang. Hmm, Malah Mr. Eleven kayaknya emang sengaja dibuat adegan ini karena Tashigi nggak ngapa-ngapain. ya. Lawan Zoro kalah. Ini paling nggak kasih satu ini lah. Gitu? Dan supaya ininya juga toh, kayak dia kan goalnya kan mau mengumpulkan pedang. Oh iya iya. Kasih satu Jadinya dulu ya. dikasih senjata pedang lah. Aku Ha-ha. nggak tahu aslinya Mr. Eleven pakai senjata apa di anime. Nggak tahu ya. Kayaknya pas seingatku di manganya cuman udah diikat aja, nggak ada adegan tarung. Hmm, Sama ya. kayak bertarungnya mirip Saito di sini di live action. So itu Genshin. Iya, biliar, main biliar. Bener nggak sih Saito? Oh iya. Iya iya, Saito namanya. Ya itu. Terus ini Mr. Four. Miss Thursday-nya ini juga kayaknya. Oh, tahu kenapa Mr. Day sama Mr. Four sama-sama 4 hari keempat. Wow, sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Ya juga sih, bisa masuk. Ini aku Oke. baru kepikiran tadi. Cuma aku mau ngomong itu. Pasti Mr. Day ini dia sama kayak Miss Monday, Siapa? aktor lokal loh di Oh, Afrika Selatan. tapi ini Oh, siapa ya? Oh, ini gitu. at least rambutnya lebih niat sih dibanding Miss Monday. Miss Hmm. Monday kok apa? Oke, terus oh iya sebelum sampai drum, ini ada juga ini Oh, flashback. terus satu lagi ya. Ini aku bukan rasis loh, tapi karena ini kan Miss Thursday-nya udah orang Cape Town toh, Ha-ha. seperti Igaram dan Miss Monday. Muncul lagi. Jadi pasti nanti Mr. Four-nya juga orang Cape Town. Maksudnya kulit hitam. Iya, Bisa jadi sih. Soalnya bibirnya tebel gitu sih ingatku. ya cuma kan di anime kan nggak jelas. Ini kayaknya udah fix ini, fix. Apalagi adik kakak katanya. Iya juga sih. Tapi kan bisa beda sih. Sama Kayak Miss Merry Christmas juga kayaknya sih. Feelingku. kayaknya Miss Double Finger juga Soalnya deh. kan namanya keriting-keriting. Kalau Miss Double Finger Finger. kan udah di-announce. Case-nya udah di-announce. Oh ya? Apa? Ya, Kulit putih. siapa siapa, siapa head gitu namanya, kulit putih ya. Oh. Kalau si Mr. One yang Iya, iya. gitu. Sukanya Zoro. Suka dibahas nih. Mr. Five, Mr. One. Miss Monday. Miss Monday mana? Oke. Terus ini sebelum Drum Island juga flashbacknya ini. Flashbacknya Wapol sama Cobra. Dan Oh, referee. ini aku ngecek lagi tuh di manganya. Ternyata ini dia nggak cuman dari chapter di drum, dia ngambil dari referee yang nggak tahu setelah chapter berapa gitu, yang baru-baru. Jadi karakternya nggak cuman karakter sampingan yang mencelok-mencelok raja-raja itu. Ada Ya. yang raja kayak, Karakter yang sudah established juga, yang sudah dikenal sekarang. ya, ada yang kayak Abraham Kalau di awal tuh Lincoln. kayaknya Oda masih asal gambar aja ya, yang penting penuh. Ya, bener-bener. Ini kayak udah di set semua. Terus dia juga ngomongin kalau di aslinya kan cuman bahas Dragon. Ini bahas yang lain juga kayak misalnya Otohime. Di sini Ya. dimension di sini. Jadi udah disiapin kayak apa istilahnya? Nyiapin ini, apa istilah? Ngerti tak maksudku tak? Ya sama kayak kemunculan karakter-karakter Brook, Bartolomeo, Sabo.
Ya, Ya, menyeting yang sudah kita ketahui sekarang. ya, itu untuk konten ini. Jadi nggak cuma sekedar flashback masa lalu Wapol sama Vivi sama Cobra, tapi udah di tease juga kalau ada kerajaan-kerajaan lain yang memang sudah ada dari awal. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul ada kerajaan ini itu. Ya itu sih untuk flashbacknya. Ada lagi atau kalau enggak kita masuk drum nih. Kayaknya itu aja. Oh, Cobra, Nefertari Cobra. Nah, gimana? Oke sih. No problem with Mohinder me. Suresh. Ya. Kalau ingat Mohinder Suresh, masa kecilmu nonton Heroes. Oke, terus lanjut. Yaitu sampai di Drum Island. Dan ini cukup oke juga karena ada adegan siapa? Yang Vivi. itu ya. Vivi ditembak, terus Hmm. Luffy-nya sujud itu. Itu oke sih. Itu emang harus masuk. Karena salah satu poin yang Luffy bisa belajar dari Vivi yaitu tentang gak semua harus diselesaikan dengan kekerasan itu. Kekerasan. Ya. Diplomasi. Hmm. Ya itu. Terus masuk Itu drum. karakter ada si itu. Maria. Oh iya. Aslinya aku gak tahu namanya Maria atau siapa gitu. Kayak Maria something gitu. Di sini dibuat sayangnya itu nggak ada jokes itu. Jokes hiking bear. Hiking Bear. Iya. Ya. Oh, Hormat. Luffy ada hiking bear. Hormat, hormat. Padahal itu Maria. Ini nggak ada. Ah, Dalton. Gimana menurutmu? Kamu tidak sebesar yang aku kira. iya, kurang gede. Tapi oke lah. Oke ya, Daltonnya oke. Secara karakter, rambutnya juga dibuat apa? Kostumnya Lancip. juga spot on. Senjatanya oke. Yang pas Luffy adegan manjat itu juga kan harusnya ada lawan Lapin. Hmm. Kelinci-kelinci raksasa, kelinci besar itu. Nah itu Di sini nggak jadi ada tapi ada Easter egg-nya. jadi itu. Karpet. Iya, dark, Cak. Lek orang nggak tahu, oh ya wis. Lek orang yang tahu, wih kasihan, Cak. Padahal setelah itu jadi prajurit Baik. pelindung drum. Ya. Ada di itu. Ada juga di aku lupa di istana atau di rumah. Ada Pajang. hiasan kepala ya. Iya, iya. Bener. Sakno ya. Terus udah itu, adegan manjat atau kita bahas sesuatu yang sebelum manjat ada nggak? Hmm, lupa. Lanjut dulu atau flashback dulu? Manjat Pokoknya dulu harus sih. mereka bilang kita harus ke dokter di atas itu toh. Ya. Kalau Terus mereka memutuskan yang berangkat Luffy sama Sanji. ya, di situ Zoro sempat mau ikut juga. Yang di aslinya nggak ada sih kayaknya. Ya itu saya nggak ada itu yang percakapan itu. Terus ditambahi konflik Terus kayak sama Usopp. Usopp. Kayak Zoro berargumen sama Usopp itu. Kayak apa iki? Ya wis lah. Yang bikin Zoro akhirnya ngobrol-ngobrol sama si Dalton. Dan itu oke sih Dalton. menurutku. Kayak Dalton dibuild jadi karakter yang apa istilahnya? Pemimpin yang benar-benar itu tulus. Bukan karena mau kekuasaan. Itu oke sih. Memperkuat karakter Daltonnya. Oke, kita lanjut adegan manjat tebing. Nah, gimana manjat tebing menurut? Banyak tebing. Ya itu juga ditambah nggak ada. Kalau di manga kan kayak ada perjalanannya sama Sanji gitu toh. Jalan dulu baru manjat. Ya. Terus ada ketemu lapin-lapin itu toh. Iya, kalau ini dipersingkat. Langsung manjat. Terus ada percakapannya kayak kita
manjat normal aja, kamu jangan pakai gomu-gomu. Oh Ini iya nggak ya. dijelaskan. Jadi Iya iya iya. aku nonton reaction juga ada orang bilang, kenapa kok nggak pakai kekuatan gomu-gomu aja gitu. Heeh, benar benar. Kalau di aslinya si Sanji sempat ngomong, jangan Ya, melontarkan atau jangan ikut nendang, jangan ikut bertarung. Soalnya semua impact yang kena ke Luffy itu bisa kena ke Nami juga. hmm, Itu yang sayangnya nggak di-mention. ya. Terus itu, Oh ya, Sanjinya plus ada jatuh. ini juga. Adegan sebelum apa namanya? Sebelum naik ke manjat gunung itu, Heeh. ada adegan yang Luffy ngomong ke Nami, kita harus manjat ini, kamu oke ya gitu. Oh iya, itu mirip Itu juga ada. seperti Ah, aslinya. Terus ya itu, Sanji jatuh, terus Luffy. memanjangkan leher. Heeh. Tapi tahu-tahu bareng gitu tinggal dilempar selesai. Padahal masih jauh. Ya Ya kayak itu. Setelah itu jadi orang-orang banyak tanya, kenapa nggak dari tadi ya pakai kekuatan gomu-gomu? ya itu kayak ya mesti nih memang mesti maksudnya itu ini dia perjuangan Luffy tapi kayak kurang nendang sih. Kurang, kurang Beda berjuang. sama animenya ya. Nggak feel-nya itu nggak. Itu kenapa kalau orang nonton yang nggak pernah nonton anime langsung nonton live action nggak ngikutin manga langsung nonton live action tuh kayak bagus juga ternyata One Piece. Tapi orang yang udah ngikutin kayak kita terus nonton wah kurang ini. Hmm, Nggak sekuat di manga. Itu sih yang kita rasakan. Yang aku rasakan. ya. Terus udah selesai manjat langsung ini dia topik utama di episode ini. Chopper. Wah. Gimana menurutmu choppernya? Ini sih oke, karena masih samar-samar. Oh, langsung Kan aja kita overall. POV-nya, POV-nya si Luffy ini masih nggak sadar. Tolong teman-temanku, gitu. Oh, oh ini pas pertama muncul. Ya, Langsung aja kita bahas gimana menurutmu choppernya dibuat dalam arc ini dari keseluruhan arc sampai akhir ini intinya. oke. Menurutku bagus sih Aku sih oke chopper. ya. Nggak cuman bagus tapi sangat kawaii, menggemaskan dan Hmm. bagus menurutku. Oke, terus Dokter Kureha gimana? Oke juga, Kureha. Ya, aku juga oke tapi kayak sama seperti Kurang tadi. tua. Bukan kurang tua, nggak semenyeramkan atau yang kita kayak nonton di baca di komiknya gitu loh. Build up-nya Hmm. itu yang kurang sih menurutku. Ya, cerita-ceritanya. Karena soalnya kalau di anime atau manga kan Ya, waktu Luffy ke atas itu mereka lagi di bawah. ke desa lain. Ya, lagi nyembuhin orang lain. Terus ada kayak ceritanya dia lagi nyembuhin terus bayar berapa gitu loh. Jadi Ya, betul ada ininya. mata Kenapa dia sampai duitan. dijuluki penyihir, terus ya sangat materialistis gitu-gitu. Nah, dan nagihnya itu Di nggak sini, cuman nagih berapa duit. Nagih seluruh hartamu. hmm, 50% hartamu ngono. Itu ya, sing build-nya kurang sih emang. Tapi choppernya mantap sih aku. Nanti mungkin kita bahas lagi lebih detail untuk choppernya di flashback setelah ini. hmm, Terus, nah itu seperti yang tadi saya sudah mention kalau ini jadi episode yang fan service untuk para wanita. Luffy, Sanji, Luffy telanjang dengan badan basah. AI ya ini. Asli. Di season 2 emang semua udah latihan keras. Patut Oh, diapresiasi sih. Tapi ya itulah. Karena bukan saya G jadi kita nggak perlu bahas lebih panjang. Lanjut. Apalagi? flashback.
Oh iya, Flashback lanjutan flashback. Wapol. Lanjutan Wapol yang lawan Vivi, nabok Vivi. Ya, lawan. Ya, akurat sih, nggak ada yang perlu dikomen kalau aku. Oh, ini dulu. Vivi mudanya gimana? Vivi muda. Cocok aja sih. Oh ya. Bocil-bocil di India. Oke aja. Vivi glow up. Ya, Di sini live action kayaknya semua aktor apa anak-anak. masa kecilnya setelah gede glow up semua. Iya. Mulai Sanji, Usopp. Ada satu yang nggak glow up dari kecil ke dewasa, Nojiko. Oke, flashback nih, flashback. Dan gimana menurutmu flashbacknya? Langsung aja nih, biar cepat. Secara keseluruhan atau nanti Saya mumpung lagi bahas ini anak-anaknya. Ah, Menurutku casting anaknya harus lebih diseriusin. Sebenarnya waktu di reveal posternya Nico Robin juga banyak komentar. oh, iya. Tapi itu nanti sih, terakhir-terakhir ya. Atau mau Ya, bahas sekarang? mumpung lagi bahas anak-anak toh. Karena sekilas sih ya, Sekarang sudah. karena sekilas ya aku oke-oke aja sih. Maksudnya Nah, nggak terlalu kelihatan gimana. Kayak menurutmu kenapa emang Robinnya? Hah? Emang kenapa Ya, Robinnya? ya itu semua kayak glow up gitu. Oh, ya udah. Oke, ada lagi Oke, anak-anak. oke. Lanjut Itu sih yang flashback. saya bisa ingat. Oke. Flashback Chopper. Ini ada Dr. Hiluluk. Menurutku Dr. Hiluluknya bagus sih. Kayak Hmm. mungkin salah satu best casting di arc ini. Dr. Hiluluk. Mark Harelik Dia main sebelum di sini, sebagai Hiruk. dia sebagai apa? Film-filmnya. Iya, tahu nggak? Gak ingat. Kayak aku Gak pernah tahu. tahu. Oke, ada postingan Oh, video dari Netflix. Dia cerita apa? Penutupan setelah dia syuting selesai itu, heeh. dia bilang dari sejarah aku berakting ini yang paling oke dia. Oh, aku ingat dia pernah muncul di itu Jurassic Park 3. Ingat nggak Jurassic Park 3? Gak. Ya itu, salah satu kayaknya bapaknya anak kecilnya lakonnya. Tapi agak lupa juga sih. Kayak samar-samar. Udah berapa puluh tahun lalu itu. Tapi menurutku Dr. Hiluluknya vibes-nya oke sih. Kayak soul-nya dapet dan kayak modelnya ada vibes Mr. Bean gitu ya. Ya, Heeh. Dan dia juga nggak tahu di interview di mana dia mention yang meranin Chopper tahu oh ya. siapa itu, orang Cape Town juga kayaknya, Hah? cewek yang jadi motion capture-nya itu loh, itu Ya, orang Cape Town. Jadi Chopper itu diperankan 3 orang. ya. Yang Langsung kita mengisi bahas. suara dan mimik wajah itu yang cewek itu Michaela Hoover. Heeh. Terus kalau gerakan-gerakan di set itu yang perempuan ini. Nama-namanya kayak nama-nama Afrika opong. Iya, kayak warga Kayak Wakanda. Lion King. Ya, Ya, Incala. Embus. ya. Sama Incala. yang jadi si Monster Heavy Point. Point. Nah, Iya, itu Heavy Point. ya aktor lain lagi. Ya, heeh. Itu oke sih choppernya. Terus juga kenapa ini nggak tahu orang orang berkomentar atau fakta. Kenapa kok di promo-promo cuman berenam? 5 anggota topi jerami sama Vivi, 6 kan? Hmm. Kenapa kok si pengisi suara chopper nggak diajak? Siapa namanya?
Mikaela. Ada yang berasumsi mungkin karena pas syuting Mikaela nggak ikut. Mikaela cuma ikut pas ngisi suara. Ada yang ngomong gitu. Tapi masuk akal juga sih. Aku jadi inget kenapa nggak jadi inget ini Andrew Serkis. Tahu nggak? Oh, Gollum. Iya, Gollum, Planet of the Apes. Keren jak wong iku. Jadi dia nggak cuman ngisi suara, tapi dia juga jadi Tapi mocapnya juga. gerakannya. Iya, Ya. Jadi kalau ini 2 orang, justru kalau menurutku 2 orang lebih sulit iya. karena kita harus mensinkronkan kan. Mm-mm. Kalau 1 orang kan gerak apa? Ada di interview tuh si McKellar bilang kalau Chopper kecil itu aku lebih gampang karena aku ngomong mimik mukaku, suaraku, gerakan mulutku itu sama seperti yang nanti muncul di animasi CG-nya. Hmm, Lebih susah itu waktu dia jadi heavy point. iya. Soalnya orang lain Heavy point itu waktu mukanya. si aktor laki ngomong itu dia harus nyamain gerakan bibirnya dia sama kapan suaranya keluar gitu. Iya, iya. Oke. Ya itu. Jadi mungkin kalau season 2 kan memang Chopper baru gabung di terakhir ya. Kalau nanti season 3 kalau Chopper ikut promo-promo, takutnya awkward sendiri Mikaela karena nggak terlalu deket sama yang lain pas syuting ininya beda. Itu aja sih. Ya, ini Sedikit ini. secara teknis juga sih. Terus McKellen juga sama kayak si yang secara audisi ya. Mm-mm. Jadi dia nggak tahu One Piece. Oh ya. Taunya apa? Project apa gitu. Ya, justru waktu itu dia dikasih katanya waktu di skrip audisi itu dibilang nanti kamu coba perankan makhluk forest creature yang jelek, tidak mau dideketi sama orang gitu. Ya, ya. Masih masuk sih. Oke, terus kita lanjut flashback ya. Flashback. Ya, Ini aku nyatat beberapa poin sih yang aku inget ya. Mungkin ini aku soalnya udah sampai Chopper diusir. Poin yang aku tulis. Kalau sebelum itu mungkin ada dari keseluruhan interaksi Hiluluk sama Chopper. Oh, telanjang paling. Hiluluk telanjang. Itu oke sih. Karena dia tetap memasukkan itu. Wah, ini Hiluluk telanjang. Gak baju. Terus ada poin lain mungkin? Ini mungkin yang itu lebih powerful di anime. Karena choppernya waktu itu pakai heavy point. Terus dia lihat senjatanya si Hiluluk terus diantem. Iya, benar. Terus dia buka baju. Aku nggak akan melukaimu. Dia buka baju itu baru benar. lebih powerful di situ. Setelah kamu mention aku baru ingat sih. Soalnya sampai berdarah kan diantem Chopper itu. Ya, ini pertemuan kalau yang live action ini di bagian pertemuan yang itu memang itu kurang strong, tapi lebih setelah itu yang baru bagus. Waktu dia ngomong-ngomong sama Chopper di ranjang itu baru bagus. Jadi maksudnya koneksinya terbangun di situ. Kalau di anime itu koneksinya justru lebih terasa di awal itu. Waktu dia ketemu di Choppernya lagi luka. Ya. Terus sama juga selama cerita bondingnya antara Hiluluk dan Chopper. Ini juga sama. Bukan nggak sekuat. Ya, karena ada kurangnya variasi shot. Kalau di aslinya kan mereka ke kota, nyoba nyelamatin orang, lari dari kejaran. Kalau ini kayak mereka lebih ke di rumahnya Hiluluk tok. Sama ngeliatin bulan aja gitu. Tapi secara essence masih oke lah. Karena ya itu, menurutku secara dibangun dari dialog-dialognya sih. Iya, dialog-dialognya kayak
Kalau Itu yang bagus sih, soalnya kayak apa ya? Jadi dua belah pihak ya. Kalau bicara secara teknis, Mm-mm, hemat. si aktornya Hideo sama ya itu juga karena beli hemat, tapi bisa deliver dengan bagus karena si aktornya Hideo sama aktornya yang meranin Chopper kayak klop gitu. Kayak waktu ngobrol tuh nggak kayak ada kesan oh ini ngomong sama CG gitu. Jadi kayak Ya, bener-bener kayak menyentuh nyatu. hati pemirsa. Ya. Dan yang aku respect juga mereka menumpahkan back story Chopper ini hampir full satu episode. Jadi benar-benar buat apa ya, Oh ya, didedikasikan untuk flashback Chopper aja, hampir satu episode kan. kalau di season 1 kan yang mungkin setara ini backstory-nya Nami. Ya, Cuma itu banyak di-cut-cut gitu kan. Banyak ah, adegan yang present time. ya. Terus karena ini kan juga dihemat, menghemat shot, nggak perlu banyak setting kayak beberapa juga disampaikan cuman lewat itu cerita ngobrol aja. Kayak misalnya, Hmm. kenapa kok Chopper diusir dari ininya, dari rusa-rusa itu loh. Dia cerita Ya, di sini kalau hidungnya biru. Tapi kalau di manganya ada adegan itu dulu. Adegan pas Chopper ya makan dari buah dan lain-lain. mm, Ya ya itu, sampai penjelasan kenapa dia jadi bisa ada berubah itu kan karena makan buah ada ceritanya juga ya, di dialog itu. iya. Yang live action hampir semuanya emang dibuat dialog. But Hmm. masih oke lah. Terus ini juga yang mulai konflik, yang mulai Chopper diusir. Sudah, Ya. kamu sudah sembuh, kamu tidak perlu bantuanku lagi. Kalau di ini, di live action, Choppernya, oh biarkan aku kembali, biarkan aku tinggal di sini. Kalau Hmm. di manga, dia lari ke pohon, nabrakkan diri sampai berdarah. Duh. Iya, Iya. aku terluka dokter, tolong sembuhkan aku. Itu kayak, wow. Yang manga itu kayak, wow ada darknya dikit gitu loh. Meskipun nanti lebih dark. Ada Hmm. bumbu-bumbu itu. Tapi kalau yang ini oke juga, ada dark. Waktu akhirnya Hiluluk menemukan ramuannya, wow berhasil Chopper. Ramuannya jadi Chopper. Wah, Nah, ya itu mana? juga dirubah. Ya itu oke Kalau juga di itu. anime kan setelah Chopper datang baru jadi itunya. Ya, itu juga cukup kayak keren juga sih. Tambahan yang bagus di live action kayak berhasil Chopper. Chopper. Hmm. Oh no, keren. Terus apa lagi? Ada lagi nggak dari Sama backstory? background tentang jamur yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Mm-mm. Kalau di anime kan itu dia lihat di buku. Kalau di sini itu kita udah tahu dari waktu pertama kali si Hiluluk sama Kureha muncul yang waktu sembunyi dari kejaran Mm-mm. prajurit. Itu mereka sudah cerita-cerita ada rumor ada jamur yang bisa menyembuhkan segala penyakit yang Oh, dipercaya orang-orang itu. iya ya, kayak ditambahi Itu depannya. dari situ. Jadi lebih masuk lagi gitu. Ha-ha. Terus ini, Hiluluk pas terakhir itu juga oke sih. Pucatnya itu kayak dapet dan actingnya wow. Bagus. Pas adegan-adegan terakhir dengan speech, Hmm. salah satu speech terbaik di One Piece panjang masa. Kapan seorang When does the manusia? man die? Ya. Tapi entah kenapa kayak lagunya dan itu nggak masuk seperti di anime. Kamu pernah nonton animenya nggak adegan itu? Aku lupa lagunya, tapi adegannya tahu. Yang kamu tahu itu yang anime atau yang live action yang kamu maksud? Anime. Iya, di anime itu Ave Maria lagunya. Oh iya 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 kayak Dan iya itu iya kayak lagu gereja. iya, dan itu kok kayak nendang banget gitu loh. Kalau ini ya nendang tapi
Ya ini yang mungkin aku sudah mention juga tadi. Kalau orang nonton live action One Piece tanpa tahu manganya atau animenya kayak wow bagus juga. Tapi kalau orang yang udah tahu animenya, wah sayang sekali nggak itu. Hmm. Kalau aku. Ini lagu Tony Chopper. Tony Chopper. Iya. Tapi lagu yang Jepang ada juga. Mirip di Believe. Boku wa Doctor. Waktu Hidoruk ini bersiul-siul. Nggak tahu lah lagu-lagu itu. Oh, ada 2 kali yang lagu Boku wa Doctor itu. Pertama waktu setelah si Chopper ditemukan sama Hiluluk, Heeh. dia ada bersiul sambil ngeramu-ngeramu itu waktu Chopper masih diranjang. Ya. Sama waktu setelah Chopper kembali maksudnya setelah minum jamur terus Hiluluk pergi, Chopper kan sambil baca-baca buku toh. Heeh. Nah itu dia juga bersiul itu. Terus Dr. Rin datang. Iya. Terus ya itu, Dr. Rin aku jadi inget. Tidak ada adegan Dr. Rin nampol Menendang. Chopper iyo. Soalnya yang di komik itu kayak wow, kayak nendang banget. Literally nendang Chopper itu. Aku kayak Ini ngomel-ngomel. ya. Tapi oke lah ya. Soalnya aku ya itu respect dia bikin hampir full satu episode ini. Itu backstory Choppernya. Terus ini heavy point. Akhirnya muncul heavy pointnya waktu sampai di kastil. Yang jelas ini. Yang sebelumnya kurang jelas. Kalau komen orang-orang sih jelek sekali. Tapi menurutku ya oke-oke aja sih. Karena itu kayak relate. Justru ini masuk di ininya. Plotnya. Ya, karena Chopper kan ditembaki orang-orang karena dianggap monster ya. Ya oke sih. Ya, itu untuk flashback-nya. Terus ada lagi flashback atau kita kembali ke masa sekarang yaitu pertempuran akhir di mana Daltonnya dipanah. Udah lanjut ya. Satu lagi yang aku respect, Chess dan KM ada dua-dua. Akhirnya bakal di-cut kayak waktu lawan Arlong. Chess dan Marimu lah. Iya. Oke juga. Dan Arlong kan nggak lengkap krunya. Ini oke lah, masih dipertahankan 2 orang. Soalnya ini gak semal Arlong untuk make up-nya. Tapi loh, si Chess, sekalian bahas ini ya, make up dan looks-nya. Chess mirip Dr. Hiluluk nggak sih? Dr. Hiluluk. Terus kan ada Chess. Chess itu yang panah, mukanya kan agak pucet-pucet. Mirip agak agak mirip Dr. Hiluluk sekilas. Enggak, aku nggak merasa sih. Oh yes, never mind. Oke. Yes, lanjut. Perang terakhir. Dalton Cuma ini ya nggak ada penggabungan Chess dan KM nggak ada. Oh iya, diganti kayak gak jelas gitu loh. Monster-monster itu. Monster kayak gak jelas menurutku. Gimana menurutmu monster-monster itu? Ya sebenarnya oke sih. Itu kayaknya memang dibikin supaya karena Chess sama ini nggak gabung, akhirnya prajuritnya aja lah. Jadi ceritanya dia makan prajuritnya dia yang lain-lain itu dibikin prajurit tempur yang fusion. Ya aku paham konsepnya, tapi bentuk monsternya itu kayak gak jelas. Monster banget. Monster, iya terlalu monster. Kayak musuh Resident Evil. Iya, bener kayak out of nowhere. Dari temanya sih, tema apa ya istilahnya? Yang fun, yang dinosaurus aja udah minta kartun. Ini malah jadi Resident Evil. Dan yang paling nyebelin apa? Demi plot,
Zoro jadi lemah. Tidak bisa mengalahkan itu. Satu pun tidak bisa mengalahkan. Iya gak? Yo, aku nggak tahu. Pokoknya di sini mereka dibikin immortal gitu. Jadi ya sampai Wapol kalah baru mereka juga kalah. Nah iya, kayak demi plot. Buat apa? Belani makhluk-makhluk gak jelas ini. Resident Evil tiba-tiba. Zoro dibuat tidak bisa mengalahkan satupun. Aneh. Iya. Itu sih. Terus, Terus aku yang agak kurang juga Dalton nih sih. It's too weak, man. buah bison. Wes kena panah ya terus setelah dipanah kan menghadap ke Wapol. Terus dia aku berubah. Oh, Iya itu kayak ngapain gitu loh. Kayak udah kena iya, panah. ngapain Terus berubah? ditangkap lagi. Terus ya udah mending kena panah wis dibuang lah. Maksudnya ya wis. Kayak nambah-nambah buat apa gitu loh. Enggak, maksudnya ngapain berubah? Kayak nggak penting berubah Setelah ya. berubah, Berubah sia-sia. terus malah ya ditusuk lagi, cut. Oh, Beda kayak di asli. Aslinya pas berubah awal-awal. Kan sih lumayan. Sih ngelakno prajurit lawan. Serut. Dan kalanya pun dia terlihat sangat ini. Sacrifice gitu loh. Kalanya ya bukan dia karena melindungi siapa itu kena panah. warga ya. Iya, Melindungi penduduk. Ini kayak ujuk-ujuk. Udah kalah gitu doang. Sayang sekali penulisan yang menganu Dalton sampai jadi kayak gitu. Terus yang lucu juga, Usopp sempat mention itu. Why everybody use devil fruit now? nah, Ya itu, sukaanmu. Breaking the fourth wall. iya, Itu oke juga sih. Cuman yang sayang juga di sini ada beberapa adegan dari anime yang menurutku impactful tapi nggak ada. hmm, Waktu Usopp, Dalton kan mau ke puncak di manga. Pasti kamu ingat harus Usopp. Biar aku yang menggendongmu. oh ya, Respect man, Usopp. Ini kayak itu adegan salah satu yang saya tunggu di ini sih, drum, tapi tidak ada. Sayang sekali. Oh sama ini yang hilang juga adegan yang menurutku juga keren yaitu dokter-dokter EC20 oh ya, mau menolong Dalton. mau nolong Dalton. Meskipun mereka kan sebenarnya dokter yang udah dianu sama Wapol, tapi mereka Wapol. ingat ada dokter yang mengingatkan mereka kalau dokter itu nggak cuman itu, harus punya sadar akan empati. Hmm, Itu juga sayang sih. Ini cuman jadi pajangan aja dokter-dokter berbaju pink. ya, Oke, itu mungkin pertarungan di bawah. Kita lanjut pertarungan di atas ya. gimana? Pertarungan di atas. Kalau ini dulu deh, si duo Chopper Sanji lawan Chess Komarimo. Ya, Sanji itu paling kayak apalagi pas jurus terakhir, muter-muter. Konyol banget Iya. gitu loh. Aku ya, saya nih wes yang itu oke saya nih waktu Awal-awalnya. awal. Ya, Iya, oke. kayak wah, kayak apa? Wes adegan action gitu lah gitu. Ha-ha. Jurus pamungkas. Jurus pamungkasnya itu sing Lu ngapain? Muter-muter tuh. Terlalu komikal. Kayak iya sih emang base-nya komik tapi terlalu lu ngapain? mesti ya pakai kayak iki apa itu kayak ketok deh kayak di apa namanya ono turntable Iya. terus ono sing muter deh ngono loh. Terus di Aku editing kira di itu fast forward. Yo, bayangin gitu kayak Eddie Gordo. Iya, ngerti. Capoeira terus Iya, konyol itu. Tapi kalau secara porsi tarung oke lah. Jadi dapat Sanji dapat 1, Chopper dapat 1, oke lah itu.
Terus Dan sama ke kotanya Komarimo masih ada. ya, itu oke. Tapi di sini dibuat gampang terbakar gak sih rambutnya? Enggak ya? Kalau di Oh, enggak juga ya kayaknya. Soalnya enggak ingat. kalau ini justru terbakar sama apinya Chess jadi lepas. Oh gitu ya. Kalau Aku yang di agak anime, agak lupa. ya di anime justru. Tadi kan dia kasih itu, terus si Sanji sama Chopper jadi lengket, gak bisa gerak. Ya. Dan Terus sama Chess dipanah, kena api jadi udah nggak lengket lagi. mm-mm. Dan adegan tarungnya di dalam indoor, dalam kastil. Oh ya ya, Yang menurutku kayak apalagi adegan bendera. Bendera di manga. jadi Puas. kurang. Di atap. Oh, gitu. Tembok. Nah itu, tapi kalau Kayak gini, kalau kayak nonton gini, tembeli nonton pajang. reaksi orang yang nggak ngikutin One Piece, nggak tahu cerita aslinya ya kayak, woi keren-keren Ya, aja. Tapi kalau kita yang tahu, lu jadi ngapain taruh itu? kurang megah ngono. Iya. Dan pas adegan itu juga Chopper pas melindungi, Luffy melindungi bendera, boom. Hmm, Pas di situ, ya. kalau aslinya Chopper lihat Luffy. Wow, jadi itu bajak laut. Kalau ini pas lagi tarung-tarung. Wow, ini bajak laut. Kayak, Terus juga yang bagian lompat melindungi bendera itu loh. heeh. Tiba-tiba kayak nggak sampai itu kayak kalau ini itu secara fisika ya harusnya Iya. nggak sampai atas itu. Ya itu, sayang sih. Coba kalau diganti di atap itu kan, wow, majestic pasti. Hmm. Bakal jadi my favorite ini, adegan favoritku. Kalau aslinya, kalau ini ya. Tapi di sini juga, Nanti, ya, maksudnya nanti misalkan nih nanti sampai Ennis Lobby tuh, heeh, sampai kok bendera WG-nya di tembok. kamar Sopo di tembok. So King pure gitu. Cuman di sini tarungnya dia agak modif juga. Jadi Vivi ikut tarung kan. Oh, pertama tempeling dulu. Yang mana? Oh iya iya ya, wapolnya ya, ditempelin dulu. Ya. Ha. Dan memang kayaknya sepanjang season ini Vivi-nya lebih banyak dibikin contribute sih. Hmm. Kayak pas lawan Miss Valentine dikasih jatah tarung yang lumayan. Terus pas lawan Wapol dikasih jatah tarung juga lumayan. Lumayan bantu Luffy gitu. Soalnya mungkin kalau di manga atau anime mungkin kalau orang yang kenapa Vivi nggak terlalu disukai ya karena itu nggak bisa tarung. Jadi ini kayak nambah itu sih. Beban. Ha Ya. ha. Terus apa lagi? Wapol. Wapolnya efeknya gimana menurutmu? Makan itu senjata oke sih, keren sih itu. Sing elek Iya, ya bagus. anak buahnya gue. Itu setara kayak di Marvel kayak Iron Man ngono. Iya iya. Transformer. Iya iya iya. Kayak ada Tapi si cekit Jinnya api. cekit. Mm. Iya. Dan lagi-lagi jurus pamungkas Luffy. Oh. Lu Gimana ya? ngapain? Lu ngapa? Itu gara-gara soalnya di dalam ruangan. Kalau di luar kayak oh masuk akal ini jauh gitu tuh. Heeh. Ini kayak ya ya wis lah. Untung terobati dengan backstory Chopper sih ini. Hmm. Kalau enggak, soalnya Jadi mungkin ya untung karena kita reviewnya satu kali ini. Jadi Ha-ha. terbantu sama episode 7. Kalau kita per episode iki jeblok ya gini lah nih. Kan ini kan di rata-rata tuh. iya iya iya. Episode peak ya 7. Iya. Secara rating paling tinggi episode 7. Hmm. Terus udah sih itu kayaknya pertarungan akhir. Atau kita masuk ke konklusi dari episode ini, akhir apa endingnya. Ya itu. Yang adegan Chopper diajak itu keren juga. Lumayan akurat soalnya.
Luffy. Hmm. Dan angle-nya juga kayak dari agak bawah Iya. kelihatan semua kru Kayak di itu. panel Ha-ha, manganya kayak gitu. itu oke sih meskipun indoor. Terus Iya, indoor aja kalau Senggaraya aduh, iya, jadi kurang. ha-ha. Kalau outdoor ya mungkin budget juga bikin salju palsu mesti nambah lagi. Iya. Yes, gimana lagi ya? Terus apa lagi endingnya? Sakura langsung. Oh, ini yang adegan Dalton ketemu Chopper yang sekarang. Oh, Itu ha-ha. juga aku merasa harusnya ada bisa tambahin apa? Dialognya. Mm-mm. Kalau di manga itu kan dia lihat, loh ini kan Chopper anaknya Hiluluk yang waktu itu. Ya, Terus dia ada bilang, terima kasih, ternyata kamu juga selama ini berjuang untuk drum gitu. kalau yang ini nggak ada. Nggak ada. Dia Hmm. cuma bilang terima kasih sama Luffy. Oh iya iya iya. Ah, yang sama Luffy aku inget. Berarti emang yang spesifik ke choppernya yang kurang ya. Ya, harusnya itu kalau ada itu lebih apa ya, lebih Afdol. lagi gitu. Terus sama adegan kabur, itu oke juga. Akurat juga. Yang Hmm. kayak Sinterklas. Luffy-nya gantung di belakang Ya. itu oke sih. Stick to the itu aslinya. Dan yang mengganggu aku adalah Sakura ini, meriam Sakura. Hmm. Cuman satu meriam doang itu tuh bisa satu pulau. Padahal di aslinya itu kayak keren. Jadi kayak Ya, jajar-jajar. jejer-jejer. Terus ada juga eh, kunci gudang senjata yang dibawa Nami. Jadi Nami sempat nyuri kunci. Terus transaksi kalau biaya penyembuhannya bayar pakai kunci gitu. Ya itu mungkin dipersingkat juga sih. Cuman kurang itu cuman satu meriam gitu doang. Ya, budget kali budget. Mm-mm. Sama dan dari live action ini juga kita jadi tahu ternyata flashback itu nggak terlalu buruk kalau kita nonton animenya. Soalnya di sini malah kayak terakhirnya itu malah menurutku kurang. Soalnya kayak Hmm. di animenya sempat dimunculin lagi flashback Dr. Hiluluk. Meskipun aku sudah nggak ada, tapi impianku akan terus ada. Kayak dikasih flashback gitu. Terus ada juga Chopper di aslinya sempat mention. Apakah waktu itu dokter cuman Kamu bohong, iya cuma supaya aku seneng aja. Kamu bilang ya, impianmu berhasil, apa eksperimenmu berhasil. Ya itu kayak flashback kecil di sini nggak ada. Jadi kayak langsung puncaknya aja. Itu sih menurutku kayak kurang. ternyata kita tahu betapa pentingnya flashback untuk nambah itu. Hmm. Itu sih untuk adegan endingnya kalau aku ada lagi tambahan. Harusnya, tapi yang ini ada harusnya. Apa? Seingatku ada. Tapi Yang bukan masalah mimpi itu akan ada yang meneruskan. Dia malah masalah setelah Sakurai turun, heeh. terus ada adegan Hiluluk, dia voice over, terus ada adegan dia ngomong, the emotion looking at cherry blossom gitu. Di motion Ya, apa maksudnya? Nggak nangkep kan kita? emosi Kan? saat melihat bunga sakura menyembuhkan dia gitu. Terus? Ya udah Ya gitu itu. doang kan? Iya. Ya, nggak senendang itu Padahal kan? bukan itu intinya. Intinya itu Oh, maksudmu live actionnya itu nggak menangkap esensi yang I'm not forgotten. ya. Soalnya esensi sebenarnya dari kalau yang aku tangkap ya, esensi sebenarnya dari Drum Island dengan konklusi itu adalah mimpi itu akan terus ada selama ada yang meneruskan. The legacy. Hmm.
Bahkan bisa dibilang hampir semua flashback atau semua cerita di One Piece yang menginvolve tentang flashback itu hampir semua kayaknya tentang legacy sih. Warisan. Apa yang dijalankan oleh zaman dulu orang-orang yang terdahulu tapi belum berhasil. Meskipun belum berhasil, tapi impian-impian itu masih dibawa oleh generasi-generasi penerusnya. Ya, Misalnya, Zeff. Mimpinya menemukan All Blue. All Blue. Tapi dia sadar dia nggak bisa lagi. Tapi ada penerus-penerus yang akan menggapai mimpi itu. Wow. Ya. Kalau Usopp apa Usopp? Usopp. Become the brave warrior of the sea. Nah, cuman Usopp yang nggak ada itu legacy. Oke. Kasih kamu nyari lagi. Siapa karakter yang meninggalkan legacy? Baca apa ya? Aku ada dengan podcastnya siapa gitu lah. Dia bicara tentang Usopp. Impiannya Usopp menjadi Brave Warrior of the Sea itu Ya. itu nggak ada ujungnya katanya. Oke, artinya nanti kalau One Piece sudah tamat nanti akan ada petualangan Usopp. Bukan petualangan. Kalau yang lain-lain kan ada ujungnya. Kalau misalnya contohnya Luffy menemukan One Piece. Kalau Ya. udah dapat One Piece ya udah selesai itu, ada end-nya. Kalau si Zoro dia kan berarti mengalahkan Mihawk atau siapapun lah yang saat itu jadi yang terkuat. Ya. Nami menggambar peta dunia, kalau dia udah kesurupan jurus sudah gambar ya udah selesai. Sanji mendapatkan All Blue ya sudah. Tapi kalau Usopp sampai batas mana dia berani itu, sampai mana? Nah, Chopper sampai batas mana dia bisa menyembuhkan semua penyakit? Ya pokoknya ada penyakit dia bisa menyembuhkan ya selesai. Tapi kalau berani itu kan relatif. Jadi hanya dia sendiri yang tahu batasnya dia. Ya juga sih. Tapi kan kita kok jadi bahas ini? Lanjut. Karena tadi bicara tentang legacy. Iya, seru juga. Legacy, keren. One Piece and Legacy. Terus endingnya ini sih. Chopper digendong Zoro, gimana menurutmu? Apa esensinya? Oh itu dulu. Rumble. Oh. Iya. Menurutku itu oke juga sih Rumble Ball itu. Teaser. Karena hemat budget jadi Iya. nanti perubahan lainnya berikutnya aja lah. Ini kita teaser dulu. Tease dulu. Rumble Ball. Oke. Mau ada lagi? Oke, itu aja. Ya. Zoro menggendong Chopper menurutmu apa gunanya di situ? Kenapa kok Zoro menggendong Chopper? Di manga nggak ada ya? Seingatku nggak ada. Biar fans seneng aja. Woi, Zoro dan Chopper. Mungkin ya. Ya oke. Oke, terus Atau mungkin ini kali menunjukkan momen dia sama Chopper tuh. Karena kan ini kan nggak ada nih selama ini. Ya. Sanji sudah dia fighting sama si Chopper. Ya. Nama Nami sama Luffy juga udah ketemu. Usopp Terus udah. Zoro kan nggak ada momennya. Ya, masuk akal. Usopp Mungkin. waktu pertama sampai di kapal sempat diomongi yang Iya. apa? Nggak perlu takut apa gitu. Hmm. Jauh dari rumah. Ya, soalnya kayak belum ada interaksi. Ya masuk akal sih. Oke. Udah selesai. Berarti kita bahas endingnya, yaitu the reveal of the boss of the final. Ini dulu belum. Oh, ada yang kelewatan. Oh, Oh. Iya, itu udah kita bahas juga kayaknya sebelumnya. Kalau itu diminta sama Inaki-nya langsung ya. iya. Dia Hasilnya? bilang bisa nih, aku udah latihan, aku udah Oh, iya. bisa. Iya. Kayak aku di podcast official nggak sih? Aku nonton satu episode doang. Iya di episode itu. Sampai aku udah latihan ini. Kamu lihat dulu.
Iya, itu lucu juga sih. Dia approve sama produser ya, tapi itu nanti kita bikinin alat supaya kamu bisa pakai aman. Lucu itu deh latihan. Kalau nggak salah dia ngomong matain sumpit terus dia taruh sini. Ya, Iya. Oke, udah ending. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ending dibanding season 1 ini kurang greget ya. iya kurang greget. Soalnya di season 1 tuh kayak dibungkus dengan rapi dengan impian-impian mereka itu tadi yang dikasih Tahu flashback-flashbacknya. kenapa? Heeh. Ini Kenapa? seperti Squid Game. Oh, iya ya masuk akal sih. Season 2 dan season 3. Ya, Silakan. season 1 itu Squid Game Sun. itu seperti One Piece. Di bayangane produser atau sutradara itu writer-nya kayaknya Siki Esmari Siki ngono. Iya. Gak ono maneh. Terus ternyata oke, season 2. Sedangkan season 2 mereka sudah dapat lampu hijau sampai season 3. Ya, masuk akal. Squid Game juga gitu. Tapi masih mending One Piece timbang Squid Game. Heeh. Squid Squid Game. Game itu benar-benar bersambung. Iya. Iya, Kalau lagi ini ya maksudnya ini selesai puas arc. lah. Maksudnya arc-nya selesai, ada sub-sub plotnya selesai. Ya. Oke. Terus berarti kita bahas Cuma kru. memang nggak sememuaskan endingnya, nggak sememuaskan Ya. di season 1 sih. Krokodilo Dan gimana? reveal Krokodilo. krokodilnya juga kayak ngene tau ngono. Dan Gak ono kayak opoe ngono ta. kenapa yang aku sayangkan dari krokodil reveal-nya itu apa nggak ada itu ya kayak dia itu salah satu dari si Cibuka gitu loh. Kok seingatku nggak ada di live action Ah, ini? itu Atau ada aku yang itu miss? cuma pakai ini aja, pakai posternya terus bounty cancel. Ya kalau orang nggak ngeh ya nggak tahu. Ya, orang kalau nggak tahu kalau itu dia warlord juga seperti Mihawk. Heeh. Aku soalnya sempat lihat juga yang di animenya yang pas krokodil tuh di reveal waktu di Whiskey Peak kan kalau aslinya. Vivi cerita kalau identitas aslinya adalah krokodil, salah satu dari Shichibukai. Terus mereka sempat bahas, oh berarti dia ini orang yang setara Mihawk gitu. Jadi Ya, yang nonton atau yang baca itu paham konteksnya. Siapa krokodil? Kalau cuman muncul krokodil, sopo iki? Kan kayak orang, apakah ini ada karakter yang pernah ada muncul sebelumnya, tapi ternyata orang ini ya. kan kayak menerka-nerka gitu loh biasanya. Ini mereka terlalu apa ya? Harusnya ya secara terang-terang aja langsung dibuka. Ini masih pakai teaser bounty ku. Dan dia langsung aja bilang salah seorang dari warlords. Iya. Eh, Terus ada yang nimpali, oh berarti dia setara Mihawk gitu. Jadi kayak tahu, oh iki lawan kali ini the next level. Oh iya yang di anime juga, di mention juga selain dia si Chibukai, setara Mihawk, di mention bounty-nya 80 juta. Wah 4 kali iya. Arlong. Ngono. Jadi tahu Ah. seberapa mematikan lawan kita berikutnya. Yang itu nggak sampai kalau kita nonton live actionnya aja menurutku. Ya, jadi apa ya? Istilahnya angka bounty itu jadi kayak parameternya squad ini gitu loh. Ya, Next opponent itu. Kalau di anime juga si Vivi juga nyebutin waktu Miss Alsandi muncul, ini juga tangan kanannya Miss Alsandi. Berapa? Bounty-nya 79 juta. Ya. Itu juga di reveal juga waktu itu sama Vivi. Cuman yang di live action ini nggak ada bounty 80. Cuman cancel. Iya, langsung bounty cancel, gak keluar rangkai. Ya itu sih. Kayak sayang, kayak siapa orang ini? Terus gimana menurutmu penampilan krokodil?
kurang apa ya? Ya, aku emang ya sadar ada yang kurang. Tapi setelah tak lihat-lihat kayaknya aku tahu apa yang kurang dari krokodilnya secara appearance. Yaitu rambutnya. Kalau di aslinya, manga anime itu dia kayak klinis banget gitu loh. Yang belakang Hah? sini, dia kayak slick. Kalau yang di live Hmm. action dia kayak minyaknya mungkin kurang, agak ngembang dikit gitu. Ngerti gak? Agak ngembang dikit. Ngerti gak maksudku? Hmm. Apa bukan mata ya? Ini di sini dia kayak pakai softland gitu, matanya warna emas Oh, atau kuning. kalau aslinya emang kayak titik. Bulat terus titik. Tapi ya, Crocodile live action. Ya, ya mungkin karena dibuat jadi kayak pakai softline itu juga jadi aneh sih memang. Ini. Ini. Aduh, kok jadi lemot. Ntar. Saya sambil bahas yang lain dulu. Tadi mau bahas apa? Yes. Itu, poster Nico Robin katamu. Oh, udah tadi. Anak sopo iki? Komen orang-orang. Ini loh, kelihatan enggak? Brightness. Rambutnya ini loh. Dia pakai softland. Aku ya, rambutnya Oh ini iya loh, ya. nyempil keluar ini loh. Ah, Tapi kalau kayak emang softline-nya bikin jadi aneh sih. Ini kalau yang fan made tanpa softline, mata biasa. Bagus segini. Ini matanya biasa. Kayak sekilas. hmm. Ya semoga direvisi nanti berikutnya. Rambutnya itu sih, kayak aku. Oke, udah. Itu endingnya. Lanjut apa lagi? Ada lagi? Atau kita langsung best casting dan Oke, nilaiin kita. ya, best moment, best scene, best casting dulu ya. Ya. Kalau aku, Ini dulu. kamu Hiluluk. Ya. Oh ya, ya aku juga Hiluluk masuk top 3 sih, top 2 lah. Top 1-nya Chopper. Cuman nih Hmm. nggak tahu bagian dari casting atau dari CGI dan ininya sih apa. Bagus pokoknya. Kayak menggemaskannya itu dapat, ekspresinya dapat gitu sih. Hmm. Nggak tahu termasuk casting atau enggak. Best moment, best scene. Kalau aku mungkin apa ya? Nggak ada yang best bang. Dia paling flashback sih. Flashback secara keseluruhan nggak ada yang anu banget Kalau kalau. aku sih flashback, tapi yang paling mengena itu waktu ini. He is my son itu. Oh, iya ya. Ya, Itu itu dirubah dibandingkan yang di anime. Kalau di anime dia ngomong he is my son dulu, baru dia bilang don't hurt him. Tapi di ini lebih powerful karena dia bilang nanti ada monster datang, jangan sakiti dia. Baru dia bilang dia anakku gitu. Urutannya berarti. Lebih greget. Iya, Ya. Oke. ternyata sengefek itu. Ya aku paling itu juga sih. Flashback pas speech-nya dulu gitulah. Sekitaran itu. Sekarang rating. Silakan. Rating. 1 Ini sampai 10. Drum Island Ya. secara keseluruhan. Ah. Karena secara keseluruhan mungkin 8. Kalau aku 7,5. Ya karena yang kita bahas tadi. Sebenarnya flashbacknya tuh yang menolong sih. Tapi kalau sama
detail-detail kecil yang dibuang. Monster Resident Evil, tarungnya Luffy, Sanji muter-muter. Itu yang jadi tengah-tengah ya lah, 7,5. Kalau sejauh ini, menurutmu arc mana yang paling bagus dari season 2? Season 2 Kalau aku ya, nggak ada lagi. kalau aku dari season 2 arc paling bagus Whiskey Peak. Bener-bener peak. Soalnya kayak fightingnya itu nggak seaneh ini. Apa? Masuk gitu loh Mas Yan. Ya meskipun ada seling-seling dikit, tapi terus ada Boogerman itu. Oh, itu mantap sih. Mr. Knight performance. Whiskey Peak aku. Kamu atau rata-rata? Nggak ada yang terbaik. Iya, setuju. Kalau the best of the worst ya Whiskey Peak. Ya wis. Sama berarti selera kita. Oke. Next, mungkin kita akan bahas ini ya berarti. Prediksi season 3. Mumpung Baru di-announce itu. baru di-announce. Nanti mungkin kalau ada casting-casting berikutnya ya. Sudah ada Casting announcement lagi atau biasanya kalau sudah something. muncul gini nanti ada info-info baru lagi. Akan kita lengkapi. Ya, yang belum Mr. Four, Pel, Caka, Koza. Itu sih. Ya. Oh ya, Dan itu, jangan lupa itu. Apa itu? ini. Aku mau nunjukin guys. Ya. Ini ada mainan dari One Piece live action. Ini contohnya. Ini. Luffy. Ini figur, mini figur dari Ban Presto, tingginya sekitar 7 sentian. Dan ini semua produk original. Dan lucu sekali guys. Ini bisa kalian dapatkan di IMF Shop. Itu toko yang menjual berbagai figur utamanya One Piece dan yang pasti original dan harganya terjangkau. Jadi kalau kalian penasaran dan mau beli bisa kalian cek di IMF Shop. Ini contohnya yang Luffy, bisa juga seset. Ada yang isi 10 itu season 1. Terus ini ada juga yang Going Merry, ini bagus banget sih menurutku. Going Merry, Luffy. Wah. Oke, itu sekilas info aja dari saya guys. Sebelum menutup podcast ini, ada lagi tambahan? Buat yang pengen podcast juga kayak kita. Oh iya, khususnya seperti Bisa. saya di studio ini guys soalnya. Ini studio yang menyiapkan mic, kamera, mixer, bisa pasang dekorasi, majang apa gitu. Nah ini aku pakai di Podcast Space. Podcast Space ini studio tempat kalian bisa sewa dan bisa kalian buat bikin konten atau bikin podcast kayak gini. Dan harganya of course terjangkau. Namanya Podcast Space, bisa kalian cek linknya di deskripsi. Oke, Ya. mungkin itu aja dari kita. Saya Hendy Jul. Dan saya Hans. Sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah! Ya. Dipersembahkan oleh Podcast Space.